Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi daripada jeruk nipis ya. Jadi teman-teman banyak yang takut kalau misalkan mengkonsumsi jeruk nipis perutnya akan perih, asam lambungnya akan kambuh karena jeruk nipis ini rasanya asam ya. Jadi saya akan jelaskan yang disebut asam yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam lambung itu seperti apa. Nah, jadi saya jelaskan ya, sebenarnya penderita asam lambung atau MAH itu tidak boleh mengkonsumsi buah yang rasanya asam ya. Dan ini catatan penting buat teman-teman ya. Jadi pada dasarnya coba kita pikirkan kenapa buah itu bisa rasanya asam ya. Kenapa bisa rasanya asam? Biasanya karena buah itu belum terlalu matang ya. Pada saat buah itu masih setengah matang, biasanya rasanya asam, teman-teman. Nah, biasanya karena dia masih setengah matang, dia masih bergetah. Nah, itulah asam-asam yang dilarang oleh penderita asam lambung. Nah, itu ya catatannya teman-teman ya. Kenapa buah itu bisa rasanya asam seperti misalkan mangga. Kenapa bisa asam rasanya? Biasanya belum matang betul. Ya, hampir semua buah seperti itu. Nah, jadi intinya penderita asam lambung itu tidak boleh mengkonsumsi buah yang belum matang betul ya, karena buah yang masih agak muda itu selain asam rasanya dan dia juga bergetah, otomatis itu mengganggu asam lambung ya. Dan intinya berarti kan buah yang sudah matang aman dikonsumsi ya, walaupun tetap ya saya sering jelaskan di video-video saya sebelumnya, buah dan sayur-sayuran itu cocok-cocokan ya, tapi secara umum buah yang rasanya manis itu aman untuk asam lambung secara umum. Tapi bagi setiap individu pun kita bisa nilai sendiri buah apa yang cocok untuk saya, buah apa yang tidak cocok untuk saya. Nah, bagaimana dengan jeruk nipis dan jeruk lemon? Ya. Jadi pada dasarnya sebagian teman-teman ada yang mengatakan kalau saya minum jeruk nipis rasanya perih, tenggorokan makin sakit. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama, teman-teman harus tahu bahwa jeruk nipis yang dikonsumsi untuk asam lambung atau jeruk lemon itu harus betul-betul yang warnanya kuning, yang betul-betul yang sudah matang, karena jeruk nipis itu kalau kita perhatikan masih yang agak keras. Nah, itu jeruk nipisnya belum terlalu matang, otomatis dia akan mengganggu lambung. Nah, tapi jeruk nipis yang sudah matang yang warnanya agak kuning atau jeruk lemon itu bisa membantu menyembuhkan asam lambung, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena jeruk nipis ini walaupun rasanya asam di mulut ya, karena memang itu sifat alamiahnya, teman-teman ya. Sifat alamiah dari jeruk nipis, jeruk lemon itu memang sudah asam. Ya. Tapi sifatnya pada saat di perut kita itu akan berubah menjadi basa. Ya, jadi kalau kita belajar kimia, ada yang disebut dengan asam, ada yang disebut dengan netral, ada yang disebut dengan alkali atau basa. Contohnya, kalau kita misalkan minum air putih mineral, air mineral biasa, itu kalau kita cek pH-nya itu 7. Nah, kalau yang disebut asam itu adalah pH-nya rendah. Ya, jadi 7 ke bawah itu itu yang disebut dengan sifatnya asam. Nah, basa atau alkali itu berarti pH yang 7 ke atas. Nah, sayur dan buah dan juga jeruk nipis itu dia itu basa atau alkali. Ya, jadi pada dasarnya bagus untuk penderita asam lambung. Ya, jadi gini teman-teman, jadi tubuh manusia itu tetap membutuhkan asam. Jadi makanya saya pernah sering jelaskan di video saya sebelumnya, asam lambung itu memang harus ada di dalam lambung manusia karena fungsinya itu adalah untuk membantu mencerna makanan dan membunuh virus bakteri yang jahat yang tidak sengaja masuk ke dalam tubuh. Nah, itulah fungsi daripada asam lambung. Nah, kenapa bisa terjadi sakit asam lambung? Tentunya asam lambung yang dihasilkan itu berlebihan daripada semestinya. Ya, misalkan aja ya, asam lambung harusnya pada saat kita makan keluarnya misalkan 100 ml. Nah, tapi karena kita penderita asam lambung, yang dikeluarkan misalkan 2 kali lipatnya. Nah, tentunya sisanya itu akan naik ke atas. Nah, itu yang disebut dengan GERD, atau dia akan memenuhi lambung. Nah, itulah yang akan mengakibatkan akhirnya sesak, iritasi, peradangan di lambung. Nah, jadi intinya penyebabnya apa? Udah sering saya jelaskan ya, makanan gorengan, stres, dan lain sebagainya. Dan tentunya berarti intinya tubuh kita ini harus lebih banyak mengandung makanan yang mengandung alkali ya, atau basa. Nah,
Jeruk nipis ini sifatnya itu adalah alkali atau basa, asalkan dengan catatan tadi teman-teman, kita pilih jeruk nipis yang betul-betul sudah matang, yang warnanya kuning. Dan tentunya karena kita pun sudah di mindset ya, maaf, banyak sudah di mindset, kita sering dengar-dengar kalau sakit lambung nggak boleh minum jeruk nipis karena asam. Jadi otomatis kadang-kadang kita trauma ya. Kadang-kadang otak kita terlanjur di setting bahwa jeruk nipis itu bahaya. Padahal saya pribadi sembuh dari asam lambung itu berkat bantuan jeruk nipis dan madu juga di luar arang aktif ya. Nah, jadi teman-teman harus yakin. Jadi kalau saya pribadi dulu ya, kalau misalkan di luar jam makan rasa lapar, saya minum perasan jeruk nipis dan madu asli. Itu sesering mungkin aja. Satu biji yang agak besar kita peras, ambil airnya, campur 2 sendok makan madu, campur air, kita minum supaya badan kita tetap bertenaga, tapi lambung kita tidak terbebani dengan makanan, supaya lambung kita tidak bekerja terus. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi teman-teman, berarti teman-teman harus makan makanan yang banyak mengandung basa. Nah, seluruh jenis sayur dan buah itu sifatnya basa atau alkali. Ya, jadi berarti teman-teman harus lebih banyak makanan yang mengandung alkali atau basa, yaitu adalah sayur dan buah. Nah, jadi kenapa misalkan gorengan, santan, coklat, keju, susu dilarang oleh penderita asam lambung? Karena sifatnya asam, teman-teman. Ya. Selain mengandung lemak tinggi, mengandung lemak jahat, dan dia itu sifatnya asam. Ya, jadi sangat dianjurkan minimal ya dalam sehari itu kita minimal misalkan dari 100% kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung alkali itu 50%-nya. Berarti sayur dan buahnya itu minimal setengah daripada makanan yang mengandung asam. Nah, jadi saya jelaskan dulu makanan apa saja yang mengandung asam dan mengandung alkali atau basa ya. Kalau alkali basa, sayur dan buah ya. Itu semuanya mengandung alkali dan basa. Nah, bagaimana dengan makanan pokok? Nah, ini saya jelaskan. Makanan pokok itu ada yang mengandung basa, ada yang mengandung alkali, ada yang mengandung basa, ada yang mengandung asam. Ya, contoh yang mengandung asam, nasi putih ya, jagung, gandum, oatmeal ya, itu mengandung asam, teman-teman. Bukan tidak boleh dikonsumsi, tapi berarti takarannya itu harus jangan banyak. Nah, tapi ada beberapa jenis karbohidrat atau makanan pokok yang mengandung alkali. Ya, contohnya ubi, singkong, talas itu mengandung alkali atau basa. Berarti kita boleh makan agak banyak, gak apa-apa. Nah, ada yang bilang, aduh kalau saya makan ubi begah. Ada 2 faktor, teman-teman. Satu, memang tidak cocok ubi, atau mungkin bisa teman-teman pilih jenis ubi yang cocok. Dan kedua, itu hanya reaksi saja. Biasanya kalau kita makan ubi kentut-kentut terus, begah, itu hanya reaksi saja karena tidak terbiasa. Nah, jadi intinya teman-teman, kentang juga sama, teman-teman. Karbohidratnya itu adalah mengandung alkali atau basa, itu bagus untuk asam lambung. Jadi bukan berarti tidak boleh nasi, tapi jangan terlalu banyak makan nasi putih. Nah, yang catatan saya adalah oatmeal. Ya, jadi oatmeal itu bagus untuk lambung, teman-teman, tapi sifatnya itu asam. Nah, jadi oatmeal ini jangan dikonsumsi sering. Ya, bukan tidak boleh ya. Jangan dikonsumsi banyak. Orang bisa karena merasa itu 3-4 kali sehari makan oatmeal, itu tidak bagus, dia panas di perut, teman-teman. Jadi oatmeal itu kandungannya asam, jadi dikonsumsi seminggu beberapa kali saja. Ya, kalau nasi ya otomatis nasi makanan pokok kita ya sebisa mungkin pun diganti nasi putihnya dengan beras merah. Kalau saya pribadi sudah 100% hanya mengkonsumsi beras merah, kecuali memang saya makan di luar. Kalau saya di rumah, saya betul-betul 100% hanya mengkonsumsi beras merah, teman-teman. Ini baru hanya sebagian ya dari jenis makanan yang mengandung basa dan atau alkali dan juga asam. Nanti di video saya selanjutnya mungkin saya hanya khusus membacakan jenis-jenis makanan apa saja yang mengandung basa, apa saja makanan yang mengandung asam. Ya, jadi intinya secara ilmu kesehatan sebenarnya makanan yang mengandung asam itu hanya dikonsumsi 20% dari menu harian. Nah, 80%-nya harus makanan yang mengandung basa atau alkali, teman-teman. Ya, jadi kalau untuk belajar mungkin sulit ya, langsung drastis seperti itu, mungkin minimal 50-50, makanan yang mengandung asam
makanan yang mengandung basa. Dan yang saya bicarakan ini semua ilmiah, teman-teman, dari buku ya. Jadi saya bicara di sini itu bukan asal bicara, bukan hanya ilmu saya pribadi, tapi itu diambil dari buku. Jadi teman, kalau memang itu bisa main ke rumah saya, mungkin kalau mau fotokopi buku-buku yang saya baca bisa datang ke rumah, dan itu semua hasil belajar teman-teman ya, bukan hasil ngarang. Nah, seperti itu. Oke, jadi teman-teman itu ya. Jadi pola makan itu harus betul-betul teman-teman jaga kalau memang betul-betul mau sembuh dari asam lambung, bukan hanya 3P. Pola makan itu sebenarnya mungkin kita merasa pola makannya sudah baik, tapi sebenarnya belum baik ya. Tapi memang asam lambung pun kan ada tingkatannya ya, tingkat keparahannya. Biasanya kalau baru dan masih muda, biasanya minum beberapa kali minum arang aktif, biasanya sudah sembuh total, teman-teman. Ya, apalagi misalkan baru 2 hari kena nih asam lambung, langsung minum itu biasanya cepat sekali. Tapi kalau yang sudah menahun, pengalaman, itu biasanya 4 bulan sampai 6 bulan, 100% sembuh total. Dan tentunya disiplinnya harus benar-benar ketat, teman-teman. Jadi jangan, kadang-kadang memang bosan ya, nggak bisa dipungkiri. Bosan ya, makan nggak boleh digoreng segala macam. Bosan itu sebenarnya karena mindset teman-teman harus dirubah, bahwa makanan yang enak itu adalah makanan yang dikukus dan makanan yang direbus. Dirubah mindsetnya, karena selama ini biasa kita dikit-dikit tempe, daging, ikan semuanya digoreng. Jadi tentunya pada saat tidak makan yang digoreng itu merasa tersiksa. Itu wajar, tapi harus dilawan. Selera itu harus dikendalikan. Jangan kita manusia yang dikendalikan oleh selera ya. Kita yang harus mengendalikan selera. Masa kita kalah sama selera ya? Sedangkan tubuh kita yang punya, tapi kita kalah dengan selera makan ya. Hanya jangan sampai kalah dengan hanya lidah sejengkal, tapi efeknya merusak seluruh tubuh ya. Oke, mungkin sampai sini dulu video dari saya ya, teman-teman. Sabar ya, disiplin, sabar, dan juga harus banyak bergantung kepada Yang Maha Kuasa, karena pada dasarnya arang aktif, madu, kunyit, jahe itu semua hanya hanya perantara saja. Tetap yang menyembuhkan itu adalah Yang Maha Kuasa. Oke, selamat siang teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya.